Tahukah kamu bahwa istilah geografi untuk pertama kalinya diperkenalkan oleh Eratosthenes pada abad ke-1? Menurut Eratosthenes, geografi berasal dari kata geographica yang berarti penulisan atau penggambaran mengenai bumi. Berdasarkan pendapat tersebut, maka para ahli geografi atau geograf sependapat bahwa Eratosthenes dianggap sebagai peletak dasar pengetahuan geografi. Pada awal abad kedua muncul tokoh baru yaitu Claudius Ptolemaeus mengatakan bahwa geografi adalah suatu penyajian melalui peta dari sebagian dan seluruh permukaan bumi. Jadi Claudius Ptolemaeus mementingkan peta untuk memberikan informasi tentang permukaan bumi secara umum. Kumpulan dari peta Claudius dibukukan dan diberi nama Atlas Ptolemaeus. Menjelang akhir abad ke-18, perkembangan geografi semakin pesat. Pada masa ini berkembang aliran fisis determinis dengan tokohnya yaitu seorang geograf terkenal dari USA yaitu Ellsworth Huntington. Di Prancis, paham posibilis terkenal dengan tokoh geografnya yaitu Paul Vidal de Laplace. Sumbangannya yang terkenal adalah genre divie. Perbedaan kedua paham tersebut yaitu kalau fisis determinis memandang manusia sebagai figur yang pasif sehingga hidupnya dipengaruhi oleh alam sekitarnya. Sedangkan posibilisme memandang manusia sebagai makhluk yang aktif yang dapat membudidayakan alam untuk menunjang hidupnya. Setiap manusia memiliki pendapat masing-masing tentang berbagai hal dalam kehidupannya. Demikian pula dengan definisi atau pengertian geografi. Berikut ini disajikan beberapa definisi yang akan saling melengkapi dan dengan demikian diharapkan dapat menyingkap inti masalah atau pokok kajian geografi. Beberapa definisi geografi diberikan oleh beberapa ahli, di antaranya yang pertama, Preston E. James berpendapat bahwa geografi dapat disebut sebagai induk dari segala ilmu pengetahuan karena banyak bidang ilmu pengetahuan selalu mulai dari keadaan muka bumi untuk beralih pada studinya masing-masing. Yang kedua, Ullmann berpendapat bahwa geografi adalah interaksi antar ruang. Definisi ini dikemukakan oleh Ullmann dalam bukunya yang berjudul Geographic Spatial Interaction. Yang ketiga, Maurice Lanau mengatakan bahwa objek studi geografi adalah kelompok manusia dan organisasinya di muka bumi. Ia mengemukakan dalam bukunya yang berjudul La Géographie Humaine. Yang keempat, Paul Clavel berpendapat bahwa geografi selalu ingin menjelaskan gejala-gejala dari segi hubungan keruangan. Dari beberapa pengertian menurut para ahli, pengertian paling mutakhir geografi menurut hasil seminar dan lokakarya Ikatan Geografi Indonesia di IKIP Semarang tahun 1988 disebutkan bahwa geografi adalah suatu ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena geosfer dengan menggunakan sudut pandang kelingkungan atau kewilayahan dalam konteks keruangan. Di antara pandangan para ahli tersebut tampak ada kesamaan titik pandang. Kesamaan titik pandang tersebut adalah mengkaji bumi sebagai tempat tinggal, hubungan manusia dengan lingkungan, dimensi ruang dan dimensi historis, dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan spasial, ekologi, dan regional.
Geografi berasal dari kata geographian. Geo artinya bumi, graphian artinya deskripsi atau gambaran. Jadi, secara etimologi, geografi diartikan sebagai gambaran muka bumi. Dalam perkembangannya, objek ilmu geografi dibagi dua, yaitu objek material atau merupakan fenomena geosfer. Geo yaitu bumi, sfer yaitu lapisan. Yang menjadi materi geografi berupa atmosfer yang merupakan lapisan-lapisan udara yang menyelimuti permukaan bumi kita ini. Hidrosfer merupakan lapisan air yang berada di daratan maupun di lautan. Litosfer merupakan lapisan kulit bumi terluar dalam lapisan-lapisan vertikal bumi. Biosfer merupakan lapisan yang berhubungan dengan keberadaan hewan dan tumbuhan. Antroposfer merupakan lapisan yang membahas fenomena manusia. Dalam kajian geografi ortodok, objek material atmosfer, litosfer, hidrosfer, dan biosfer dikelompokkan dalam aspek fisik, sedangkan kajian antroposfer dikelompokkan dalam aspek sosial. B. Objek formal merupakan cabang atau cara pandang dari pendekatan di dalam pengkajian objek material geosfer. Selain kita memandang geografi dari pengertiannya, kita bisa memandang geografi dari aspeknya, yaitu dibagi menjadi dua, aspek fisik yang merupakan fenomena geosfer dan berhubungan dengan keadaan alamiah, keadaan bentuk muka bumi, perairan, keadaan udara, potensi muka bumi, tumbuhan, dan hewan. Yang kedua, aspek sosial merupakan permasalahan yang berhubungan dengan aktivitas manusia sebagai makhluk sosial. Terima kasih. Sekian materi yang kita ajarkan kali ini. Sampai bertemu di materi selanjutnya.